Halo, sobat Papatong semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di acaranya podcastnya Papatong. Jadi sebelumnya kami ingin mohon maaf dulu nih. Sudah hampir 6 bulan lebih mungkin Papatong tidak tayang. Semakin rindu rasanya ingin segera bertemu, tapi ya sekali lagi mohon maaf karena memang Papatong ini hadir di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang sehari-harinya memang cukup banyak tugas pekerjaan yang harus kita kerjakan dan itu menjadi tugas utama kita gitu. Sehingga agak sedikit terlupakan lah, tapi bukan berarti dilupakan, masih terus ingat. Makanya hari ini kita hadir lagi untuk menyapa kembali teman-teman Papatong, Pamarentah, Patani, dan Inohong. Jadi ini media untuk berbicara tentang pangan pertanian secara umum antara pemerintah kita khususnya di dinas, kemudian para petani atau pelaku petani, pelaku pertanian, pelaku perkebunan, siapa saja dengan Inohong. Inohong itu ya para pemerhati, para ahli profesional yang nanti kita saling berbicara bersama bagaimana membangun pertanian, pangan di Kota Bandung khususnya, bahkan mungkin dunia sekarang. Hampir lupa. Sekarang hari ini spesial karena baru tayang kembali. Saya ditemani oleh seorang wanita muda, energi, tentunya juga cantik, punya banyak prestasi, dan sekarang ini sudah menjadi bagian dari keluarga DKPP. Rima Permata Sari. Ya. Assalamualaikum Bapak. Salam, Assalamualaikum Sobat Papatong semuanya. Mudah-mudahan ini membawa suasana segar seperti apa yang kita lihat. Kita selalu menyelenggarakan Papatong ini atau podcast ini di lingkungan luar DKPP di Arjuna. Kita banyak potensi lahan, luar ruangan yang cukup hijau, sejuk, bahkan menyenangkan. Nah, kita juga buat di acara ini di luar kantor Dinas Ketahanan Pangan. Teh Rima, ya saya panggil Teh Rima. Kita sedikit dulu nih meng-refresh lagi gitu ya. Mungkin sobat-sobat banyak yang terlupa, termasuk saya pun agak lupa nih apa yang harus dibicarakan. Tapi intinya hari ini kita akan berbicara lagi banyak tentang apa yang dilakukan khususnya oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dalam konteks memberikan pelayanan terkait dengan pangan dan pertanian. Khususnya ini ada satu momen yang menarik, cukup besar, bahkan mungkin ini baru pertama kali selevel dinas bahkan pemerintah kota mungkin menyelenggarakan satu event kegiatan yang dihadiri oleh banyak orang, banyak kota dari negara ini. Nanti kita akan bicara, dan Terima juga kemarin menjadi bagian dari kegiatan bersejarah itu. Betul. Nah, kita nanti akan bicara tentang itu. Tapi sebelum saya bicara, kesan, pesan atau apa dulu pembukaan dari Terima sekalian memperkenalkan ke teman-teman. Atur nuhun Bapak, untuk undangannya hari ini spesial sekali karena alhamdulillah saya sudah diakui sebagai keluarga di DKPP. Perkenalkan, saya Rima Permatasari. Jadi kalau saya kenal DKPP itu sekitar 2 tahun lalu ya Pak ya. Kebetulan saya itu salah satu aktivis juga di komunitas Cinta Alam Indonesia. Kenapa bisa ke sini? Biasalah perwakilan ya. Tapi Pak, ini jadi menarik juga saya tuh. Karena di DKPP itu ada banyak program-program. Setelah saya tanya secara personal ternyata bagus. Dan ada beberapa program yang mungkin memang belum diperkenalkan ke masyarakat ya Pak ya. Mungkin dari berkurangnya durasi tayang Papatong juga ada program-program yang lagi aktif dijalankan mungkin Pak? Iya, jadi memang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung ini menjadi satu-satunya dinas di pemerintah kota yang memegang urusan tidak hanya tentang pangan,
tapi selain urusan pangan ada urusan pertanian. Pertanian itu sangat luas, mencakup pertanian tradisional lah, seperti bagaimana mengembangkan padi dan sebagainya. Kemudian di situ ada tanaman pangan, horti, bahkan ada perkebunan, kehutanan masuk ke situ. Dan terakhir tentang perikanan, urusan perikanan, bahkan urusan peternakan gitu. Jadi hampir semua urusan yang terkait dengan pangan pertanian masuk ke kita. Kalau kita bandingkan sedikit saja untuk referensi teman-teman, kalau di provinsi itu satu urusan itu menjadi satu dinas. Jadi dipegang oleh dinas. Misalnya urusan perikanan dipegang oleh namanya Dinas Kelautan dan Perikanan. Urusan pertanian bahkan ada dua kalau di provinsi itu. Ada Dinas Peternakan, ada Dinas Tanaman Pangan Horti gitu. Kemudian untuk pangan ada Dinas Ketahanan Pangan. Jadi banyak dinas yang memegang. Kalau di Kota Bandung semua urusan itu masuk menjadi satu dinas. Jadi ya itu akhirnya konsekuensinya memang pekerjaan tugas menjadi banyak. Yang akhirnya juga layanan yang kita berikan besar gitu, sehingga teman-teman relatif tersita waktunya keseharian, banyak tugas yang harus dilakukan. Makanya ini Pak Patong ini agak sedikit kemarin terlupakan, dan memang sepertinya pekerjaan kita sangat intens. Satu selesai datang lagi, jadi semua urusan. Bahkan yang menarik kalau di Bandung ini urusan, kalau bahasa ini itu ayam monyet anu lepas, anjing tetangga ribut, itu pengeluhnya atau ininya ke kita, sampai urusan seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi bukan terlupakan ya, pasti Sobat Pak Patong ini pasti pengen ada lagi, tapi kurang orang berarti. Nah, ini menjadi salah satu tugas kita sebagai generasi muda untuk terjun. Ini juga menjadi salah satu topik saya di acara besar kemarin yang tadi Pak Gingin udah sampein. Sebenarnya acara ini sangat luar biasa besar dan menjadi bagian dari sejarah bukan hanya Kota Bandung, bukan hanya Indonesia, tapi negara-negara juga yang tergabung di G20. Jadi Pak, mungkin Sobat Pak Patong juga belum tahu Pak, kemarin kita kegiatannya apa nih? Iya. Jadi salah satu urusan besar yang kita kelola itu urusan pangan. Ya. Dan pangan itu bahasa sehari-harinya apa yang kita makannya, apakah itu dari produk tanaman, hewan, dan sebagainya, itu menjadi pangan. Yang menjadi kebutuhan primer, kebutuhan mutlak keseharian kita. Semua orang tanpa makan akan menderita lah, begitulah. Ya. Nah, itu juga yang didorong selama ini di Kota Bandung, apalagi Kota Bandung ini bukan daerah penghasil pangan. Makanya kita ketemu juga waktu awal-awal itu, karena bagaimana peran masyarakat, salah satunya itu dari kaum muda ini peduli terhadap pangan. Ya, salah satunya komunitas dari Teh Rima ini, komunitas CAI yang begitu konsisten dan komit terhadap pangan ini. Jadi Kota Bandung ingin membangun pangan itu sehingga pada akhirnya punya kemandirian, punya ketahanan pangan. Nah, ini kita sudah mulai lakukan gerakan di Kota Bandung dengan salah satu gerakannya itu gerakan urban farming terintegrasi, atau bahasa yang sekarang lebih dikenal tuh buruan saya gitu. Jadi bagaimana itu dimulai dari lingkungan kita, lingkungan rumah tangga, lingkungan rumah sendiri, pemukiman dimulai. Nah, ini terus kita gaungkan, akhirnya sampailah bahwa gaung ini tuh sampai ke dunia, terima. Ya, betul. Nah, ini yang sampai ke dunia, kebetulan kita tergabung dalam namanya ada Pakta Milan atau lengkapnya MUFPP, Milan Urban Food Policy Pact. Itu organisasi dunia, kota-kota dunia yang concern terhadap pangan gitu. Dan Bandung menjadi salah satu anggota di situ. Kita menjadi anggota aktif, sering presentasi, sering diundang dan sebagainya. Sehingga kita sering mempromosikan tadi apa yang dilakukan oleh Kota Bandung, buruan saya, dan itu ternyata mendapatkan perhatian yang sangat dari kota-kota luar negeri, khususnya Milan, dan pada akhirnya kita didaulat, diminta untuk menyelenggarakan satu event internasional, konferensi internasional yang digandengkan dengan kegiatan G20. Jadi itu awalnya. Jadi tanggal 3, tanggal 4 Agustus beberapa hari yang kita berhasil menyelenggarakan itu dengan mengundang kota-kota, seluruh kota di Indonesia, termasuk kota-kota dunia, khususnya regional Asia Pasifik. Iya nih, yang saya tahu juga Sobat Pak Patong, jadi sebetulnya kalau Kota Bandung ini jadi ketua koordinator Asia Pasifik ya Pak ya. Iya. Nah, ini kan luar biasa.
ini adalah prestasi yang kita bisa membawa nama baik bahkan sampai global ya Pak. Sampai akhirnya terjadi acara besar kemarin yang memang judulnya itu adalah to improving food security, city food security ya, smart city kalau nggak salah. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah Pak, kan kemarin itu sebenarnya saya ngelihat banget nih persiapannya sangat mepet dan lain sebagainya. Nah, saya juga mau berterima kasih juga bahwa saya kemarin dapat kesempatan nih. Terima kasih saya dapat kesempatan untuk jadi moderator sekaligus speaker di panel grup diskusi. Dan salah satu grupnya itu yang diskusinya saya kebagian mengenai bagaimana cara mengajak pemuda khususnya para generasi muda untuk terlibat langsung dan bertanggung jawab langsung untuk ketahanan pangan, Pak. Nah, saya mau cerita sedikit ya, Pak ya. Jadi dari hasil diskusi tersebut itu ditemukan fakta-fakta, Pak. Kan bahwa faktanya itu petani di kita itu mengalami penurunan, sedangkan populasi itu bertambah. Nah, ini terjadi ketidakseimbangan di antara populasi petani dan juga generasi muda yang terlibat. Nah, itu tuh jadi topik diskusinya nih Sobat Papatong. Dan ternyata meskipun demikian, sebetulnya Kota Bandung seperti yang Pak Gin tadi sampaikan, sudah melakukan salah satu upaya-upaya yang disebut buruan sae. Di buruan sae itu sehat, alami, ekonomis. Gitu ya Pak ya. Nah, biar buruan sae ini dapat berlangsung, ini tuh perlu banget Sobat Papatong keterlibatan di antara kita semua. Kayaknya mungkin nanti perlu ada program untuk anak-anak kecil Pak, supaya penanaman secara dini nih. Biar anak-anak ikut terlibat juga dan ikut peduli ya Pak sama ketahanan pangan. Iya, benar sekali Teh Rima. Jadi saya pun atau kami pun mengucapkan terima kasih Teh Rima mau terlibat. Dan memang pada saat kemarin kita bicara bagaimana pangan masa depan begitu secara umum ya, ada beberapa tema yang kita usung, yang nanti semua hasil dari pertemuan itu akan menjadi bagian rekomendasi yang akan dibawa, ini ya kerennya ini akan dibawa oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Nanti ada namanya, karena Jawa Barat sebagai tuan rumah juga penyelenggaraan Urban 20. Urban 20 itu bagian dari G20 juga. Jawa Barat akan ada pertemuan mayor meeting namanya itu, pertemuan antar gubernur. Dan rekomendasi itu akan dibawa nanti menjadi bagian dari yang dibicarakan. Dan setelah itu nanti akhirnya dari situ akan dibawa kembali ke tingkat G20 presidensial. Jadi mudah-mudahan menjadi bahan juga bagi Pak Presiden Jokowi untuk menjadi bahan presentasi bahwa bagaimana begitu pentingnya pangan ini di masa saat ini dan ke depan. Nah, ini yang menjadikan kegiatan ini sangat strategis dan penting begitu ya. Jadi dan keterlibatan anak-anak muda ini menjadi bagian penting, karena kalau bicara pangan, bicara masa depan, tentunya yang akan mengusung itu salah satu yang terbesar itu anak-anak muda. Betul. Makanya kehadiran Teh Rima kemarin mengambil tema tentang bagaimana peran pemuda di pertanian ke depan ini sangat penting, dan itu membawa suasana yang yang lain dan lebih dan menarik gitu ya. Menarik gitu, orang muda sudah bicara bagaimana pertanian, dan ini jarang, apalagi tadi kita tuh memang prihatin akan kehilangan profesi petani. Betul. Sekarang yang banyak menjadi petani itu mayoritas kaum atau orang-orang yang tua begitu. Makanya munculnya ini mudah-mudahan bisa menginspirasi. Jadi itu kegiatan yang cukup besar, 2 hari kemarin, 1 hari kita full ya, penuh. Kita seminar, saling banyak pembicara, narasumber. Kemudian hari kedua kita melihat buruan saya, salah satunya di sini. Ini masih terpampang bendera-bendera negara, ada 20 negara yang kemarin hadir. Jadi nanti kita bicara lagi Teh Rima setelah Siap. ini. Banyak sebetulnya yang kita akan bicarakan dan tentunya menarik begitu. Ya, Sobat Papatong, kita nanti lanjut lagi. Terima kasih. Ya, oke, sahabat Papatong, kita lanjut kembali ya. Suasana masih menyenangkan ini di lingkungan
kantor DKPP Arjuna 45. Kalau masih terdengar ada suara burung, ada pohon ranting. Memang di sini banyak pepohonan, bahkan unik pepohonannya sih, banyak pohon-pohon tanaman yang relatif langka. Apa aja Pak yang langka? Kadang-kadang saya juga baca iya naon gitu ya. Banyak hal yang baru bagi saya gitu. Kayak kecapi, buah kecapi kan itu jarang. Selain buah juga itu fungsinya untuk burung itu bisa hidup. Jadi memang makanya juga burung banyak di sini. Ada alpukat, banyak lah. Ada mulai buah-buahan, tanaman pangan yang selama ini mungkin sebagian saya aja pun yang seumur ini banyak yang tidak tahu. Karena kita ingin di kantor ini selain tempat bekerja, juga kita ingin memanfaatkan ruangan ini untuk menjadi semacam laboratorium kecil lah, menanam atau memelihara tanaman-tanaman yang jarang. Gitu. Iya, tapi Pak menarik loh. Waktu saya pertama datang ke sini, pada waktu itu jam 2 siang kalau nggak salah. Tapi di sini tuh ini teduh ya. Nah. Sobat Papatong, kali-kali mungkin boleh ya mampir ke sini buat tahu bahwa di sini tuh suasananya tuh teduh, lebih kayak Bandung zaman dulunya tuh ada ya Pak ya? Iya, ya itu memang. Jadi bahasa sekarang homi ya. Homi ya, perasaannya seperti di rumah. Iya, karena memang ini bangunan heritage. Oh, jadi iya, ini iya. DKPP ini Arjuna 45 ini bangunan heritage peninggalan yang dulu ini tuh sebagai rumah potong hewan. Oh. Sampai sekarang pun sebenarnya rumah potong hewan, tapi dulu memang ini di awal dibangunnya sebagai rumah potong hewan dari 1928 dan itu sudah cukup lama. Jadi ini untuk mensupport kebutuhan para penjajah kolonial Belanda dan Jerman dulu, ceritanya begitu. Jadi bangunan pun masih bangunan-bangunan heritage dan harus dipertahankan sebagai bangunan tua. Jadi memang suasananya ini. Jadi tadi silakan, memang ini tidak hanya sebagai kantor kerja saja. Kalau untuk ingin hanya sekedar melihat-lihat, termasuk belajar. Buruan saya, nah ini yang menarik. Jadi kalau ingin belajar buruan saya, apa itu buruan saya, datang ke sini. Bahkan nanti pulangnya bisa dapat bibit gratis dan sebagainya gitu. Saya kemarin dapat pakcoy, terus pakcoynya seger, jadi organik, beda sama yang lain. Tapi ini juga jadi salah satu hal yang menarik. Saya tuh pengen tanya sama Bapak, Pak, kan buruan saya ini bahkan sudah dianggap dapat mempertahankan atau meningkatkan ketahanan pangan ya, dan akan mengurangi tingkat kelaparan. Awal mulanya nih Pak, buruan saya jadi menarik untuk dibahas dan akhirnya ada diskusi sekelas internasional, konferensi internasional, itu karena buruan saya. Gimana ceritanya Pak? Ya ini menarik ya, dan kalau saya boleh jujur, ya saya pun tidak menyangka akan seperti ini. Karena awalnya kita hanya berangkat dari keprihatinan kondisi Kota Bandung yang tadi ketergantungannya begitu tinggi, kemudian kita ingin mengembangkan bagaimana supaya kita paling tidak terlalu tergantungnya terlalu tinggi lah. Kita punya kemampuan untuk menghasilkan pangan. Tapi di satu sisi yang kita punya kan kita tidak punya lahan. Betul. Tidak punya sawah, kalaupun ada ya tidak terlalu luas lah dan tidak produktif juga. Yang kita punya hanya halaman rumah begitu ya, di lingkungan sekitar pemukiman. Nah kita bagaimana seminimal mungkin yang ada di lingkungan kita bisa manfaatkan untuk menjadi media bertanam. Nah muncullah inisiatif itu, bagaimana menanam di lahan sempit, bahkan tidak punya lahan, tanah terbuka pun bisa nanam. Muncullah inisiatif tadi buruan saya yang kita ambil dari bahasa Sunda. Buruan ya halaman gitu ya, pemukiman yang terlihat saya bagus dan mengandung pengertian juga sehat, alami, ekonomis. Karena kita ingin tentunya yang kita tanam itu pasti akan sehat karena kita memelihara dan kita menggunakan pestisida, dan juga bisa memberikan sedikit nilai ekonomi lah. Jadi ada pendapatan atau minimal ada pengurangan pengeluaran rumah tangga gitu, karena sayuran sudah bisa terpenuhi. Dan uniknya di situ tidak hanya sayuran, ada 8 unsur di situ. Ada sayuran, ada buah-buahan, tanaman obat, bahkan ada ikan, ada ternak begitu. Pembibitan sendiri begitu. Kemudian yang menarik itu pengolahan hasil. Pengolahan hasil dari buruan saya ini menjadi sesuatu makanan yang sehat, termasuk tadi bisa menanggulangi salah satunya stunting sekarang yang menjadi tren juga di Kota Bandung, termasuk kota-kota besar lain. Nah ini
akhirnya kita coba usung, kita tawarkan di beberapa event internasional. Kita kalau bahasa saya kita mah nekat aja, ada event internasional kita ikut jadi pembicara gitu. Awalnya seperti itu. Ternyata ditangkap ini sebagai suatu kebijakan yang menarik tadi oleh Milanpek. Kemudian ini menjadi diformalkan dan bahkan mereka mengakui bahwa ini bisa menjadi salah satu solusi yang sederhana yang bisa dimulai untuk bagaimana sekarang kota-kota dunia ini prihatin terhadap kekurangan atau pangan ini. Nah, muncullah di situ tawaran untuk Bandung mencoba menginisiasi melalui konferensi. Jadi sehingga yang memfasilitasi konferensi juga banyak negara. Tadi dari Milanpek, kemudian dari Uni Eropa, kemudian ada namanya dari RURC, dari FAO juga mendukung. Jadi ini memang organisasi dunia banyak mendukung kegiatan ini. Dan memang pada saat kemarin ya, dari juga lihat, satu hari kita presentasi termasuk buruan saya, kita perkenalkan bagaimana buruan saya, ternyata banyak yang mengapresiasi dan apresiasi itu ditambah di hari kedua. Ditambah di hari kedua, ya. Karena melihat langsung ya. Jadi apa yang kita bicarakan secara narasi begitu, itu dibuktikan di hari kedua dengan melihat langsung. Mereka khususnya tamu-tamu di luar lebih banyak kalau terperanjat begitu dengan apa yang dilakukan, benar. Dan itu yang banyak, mungkin terima juga banyak catatan-catatan kemarin bagaimana mereka tertarik. Ini mungkin Sobat Papatong rooming, hari kedua ngapain? Jadi hari kedua dari kegiatan U20, kita itu melakukan visit keliling menggunakan bandros ya Pak, ke beberapa tempat yang memang sudah melakukan buruan sae. Dan itu tuh kita berkeliling melihat secara langsung mulai dari penanamannya, proses memasaknya ya Pak. Dan itu memang menjadi hal yang menarik karena memang dilakukan secara mandiri dan dari kita untuk kita. Itu tuh jadi satu hal yang menarik juga. Dan di hari kedua juga ada pembagian hasil tani kepada keluarga beresiko stunting ya Pak. Jadi memang dari hasil buruan saya ini kebermanfaatannya bukan hanya untuk perseorangan tapi untuk meluas dan melebar ya Pak. Ini memang luar biasa banget. Jadi buruan saya itu udah berapa lama ya Pak kalau boleh tahu? Buruan saya kita inisiasi awal itu di September 2019 lah, atau awal 2020. Jadi berjalan sekarang tahun ketiga. Sekarang berjalan tahun ketiga ya. Yang menariknya sekarang sudah terbangun termasuk di komunitasnya tadi. Iya. Ada 335 titik kelompok buruan saya di seluruh Kota Bandung. Itu yang seluruh Kota Bandung. Yang menariknya dalam 2 tahun itu progres itu begitu besar dan mudah-mudahan ini ke depan juga terus besar sehingga jadi masing-masing kelompok atau pemukiman atau RW lah kalau di kita itu punya satu percontohan buruan saya yang bisa diakses oleh semua warga. Iya betul. Terus sebetulnya waktu hari pertama di Unpar juga ada ini Pak, ada stand itu loh yang memang memajangkan hasil buruan saya. Nah itu mungkin Sobat Papatong juga apa udah tahu apa belum nih Pak soal hal tersebut, ada apa aja hasil olahan buruan saya? Iya, jadi tadi satu aspek di buruan saya itu yang menarik bagaimana pemanfaatan hasil. Jadi panen itu tidak hanya dalam bentuk sayuran segar yang dikonsumsi, tapi bisa diolah berbagai produk makanan, minuman yang tentunya selain menarik, pastinya sehat dan punya nilai ekonomis, nilai jual begitu ya. Nah kemarin kita perlihatkan beberapa contoh kelompok buruan saya yang sudah berhasil. Sebenarnya banyak kita tadi ada 300-an lebih. Kita perlihatkan dari 15 kelompok mewakili. Itu berbagai 15 jenis makanan minuman dari mulai olahan pakcoy, sayur es krim pakcoy. Pakcoy yang menarik. Kemudian ada juga yang unik itu bagaimana daun anggur. Dendeng anggur. Dan yang selama ini yang namanya daun ya terbuang begitu saja, ternyata bisa dimanfaatkan menjadi keripik daun anggur dan dendeng anggur dan rasanya itu enak dan melebihi ekspektasi ya. Iya, dan itu menarik kemarin banyak sampai diborong gitu oleh tamu-tamu dari luar karena ya tidak hanya menarik tapi rasanya enak. Rasanya enak. Betul. Minuman, makanan yang yang pasti semua itu hasil olahan tentunya lebih sehat. Dan pada masa pandemi kemarin 2 tahun ini menjadi makanan minuman favorit. Karena orang membutuhkan makanan minuman sehat ya. Sementara tadi kelompok bisa menghasilkan itu menjadi sesuatu yang
banyak lagi lah unik makanannya, pastinya hasilnya yang manfaat, termasuk tadi bisa mensupport kebutuhan sahabat kita atau keluarga kita yang stunting. Iya, sama sebetulnya Sobat Papatong mungkin ada yang belum tergabung di buruan saya, terus ngedenger tadi ada hasil-hasil yang menarik, itu nanti bisa mampir ke sini ya Pak, dicek lokasi, mungkin bisa akan ada yang namanya pelatihan dan lain sebagainya. Jadi jangan ragu untuk mencoba, jangan ragu juga untuk ngajak orang-orang di sekitar kita, misalnya ini menarik, tapi saya misalnya nggak ada bibit tanamannya, bisa datang ke sini, nanti dikasih sama Bapak bibitnya. Ini betul ya Pak. Ini terjadi, memang yayasan kami juga seperti itu, karena modal kami itu Yayasan CAI sedikit mengutip ya Pak, tidak ada modal secara finansial khusus untuk melakukan sesuatu, tapi adanya keinginan, kami datang ke DKPP, akhirnya diberikan sumbangan, diberikan dukungan, ada tanaman obat Pak yang jalan, kami melakukan kegiatan tanaman obat, terus seperti tadi daun anggur bisa dimakan, tapi daun bambu di kami sekarang sudah tidak jadi sampah karena adanya kerjasama dengan DKPP, ada mesin giling dan lain sebagainya, daun yang sudah jatuh dijadikan kompos. Ini juga mungkin akan jadi hal yang menarik bahwa semua yang ada di diri kita tapi ada di lingkungan kita dan berkaitan dengan tanaman itu pasti akan ada gunanya ya Pak ya? Iya. Jadi tidak ada yang istilah tersisa, semua termanfaatkan. Iya. Memang prinsip kita buruan saya itu. Jadi dari hulu ke hilir itu bisa kita manfaatkan. Termasuk tadi sampah pun yang selama ini hanya diolah, sekarang sampah tidak hanya diolah saja, tapi sampah itu bisa menjadi media untuk buruan saya, termasuk bisa menjadi bagian pakan dari hasil dari sampah itu. Jadi ini menjadi bagian yang menyatu dengan buruan saya. Jadi semua memang aspek pemberdayaan, kreasi di situ muncul. Bahkan saya takjub gitu dengan perkembangan masyarakat Kota Bandung yang begitu. Nah inilah unggulnya masyarakat Bandung itu selalu selain yang punya semangat, dia kreatif, punya inovasi. Nah itu ya. Jadi dari hasilnya juga kadang-kadang saya loh kok ini bisa gitu, loh kok ini menarik gitu, yang selama ini mungkin tidak, tapi itu menjadi sesuatu. Dan ini yang kekayaan saya pikir masyarakat Bandung khususnya yang ini, kalau kita bahasanya itu pejuang-pejuang buruan saya yang selama ini berkreasi dan memanfaatkan buruan saya ini tidak hanya untuk kepentingan dirinya, tapi sudah bisa menginspirasi, termasuk membantu banyak orang. Betul. Jadi kita semua sebagai pejuang-pejuang buruan saya harus semangat, karena ini sudah mendunia juga. Jangan sampai kegiatan ini ibaratnya musiman ya Pak, kan itu hal yang sering kali terjadi, sifatnya hanya seremonial tapi tidak sustain. Semoga buruan saya sustainable terus ya. Amin. Ya harus. Dan tentunya ini mesti didukung ya. Betul. Perlu adanya dukungan dari semuanya, dari muda, bahkan tidak terpaut usia ya kalau menurut saya, karena memang akan mudah sekali untuk dijangkau karena bertanamnya depan rumah. Tapi untuk sobat-sobat Papatong mungkin bisa ngasih komen biar lebih mudah. Coba dong kasih masukan gimana di komen kalau misalnya kamu di lingkungan kamu sudah melakukan apa saja. Barangkali nanti kita bisa kolaborasi. Komen ya. Menarik dari Mbak. Saya tambahin. Nanti komen yang paling bagus nanti kita akan berikan semacam cendera mata. Kita punya kaos buruan saya yang ini jarang kita berikan. Ini untuk teman-teman yang khusus yang bisa. Untuk yang memberikan masukan. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut ya. Buruan Sae, a good yard and integrated urban farming. What is Buruan Sae? Buruan Sae is integrated urban farming program held by Bandung Regional Food and Agriculture Office. This program is intended to overcome food inequality problem in Bandung by cultivating yards for foods to meet their household needs. The sectors of Buruan Sae: fish, compost, plant nursery, vegetables, livestock, medicinal plant, fruits. Our tagline: healthy, natural, economical. The citizens are expected to learn how to produce their own food to obtain healthier, more natural and economical food through this program. Healthy.
The food is managed directly by the citizens so that the process can be controlled and pesticide use can be reduced. Natural. The foods are naturally produced and taken care using natural pesticide and fertilizer. Economical. The foods produced can be consumed or sold in small scale. The benefits of Buruan Sae. Healthy food awareness. Citizens can be more aware on healthy issues, especially the foods they are consuming. Market potential. Farming can bring up market potential which can be used to support financial needs. Agri-education and ecotourism. If many citizens implement this program, they can have agri-education which provide farming education and ecotourism. Leisure food. Buruan Sae can also generate positive and interesting activities by taking care the plants directly so that the urban agricultural innovations can be done, such as using unused goods for farming and decorating walls with environmental graffiti arts. This is expected to make yards become an interesting spot to gather up. Increasing income. Citizens can build up synergies using Buruan Sae program to obtain additional income from the crops. Urban farming inflation care. Balik lagi, tadi udah ngobrol tentang Buruan Sae dan pastinya tentang kegiatan G20 engagement groupnya itu adalah U20, itu Urban 20. Pak, ini sebenarnya ada hasil dari kegiatan kemarin ya, ada yang namanya rekomendasi ini. Sobat Pak Patong perlu tahu dong Pak, boleh dikasih tahu Pak? Ya, jadi ini kebahagiaannya bagi kita, selain kita berhasil menyelenggarakan tadi event internasional, dan hampir sebagian besar termasuk saya sendiri pun hari ini dipikir-pikir lagi kok bisa ya gitu ya kita dan itu sukses. Ya, sukses yang bisa ya? dilihat dari komentar dan tadi hasil yang diperoleh. Jadi yang pasti bahwa Kota Bandung lebih banyak dikenal khususnya terkait dengan program tadi Buruan Sae, dan ini yang menarik. Jadi memang secara khusus hasil dari yang kita bicarakan selama 2 hari ini akan menjadi rekomendasi Pak Gubernur Jawa Barat, khususnya pada saat nanti ada mayor meeting di akhir Agustus di Bogor. Kemudian nanti di November itu akan ditindaklanjuti dengan pertemuan G20 tingkat presidensial. Nah itu juga akan menjadi bahan. Dan yang sudah kita lakukan, jadi secara khusus kita sudah menghasilkan ya dari Mbak ya, ada namanya rekomendasi. Ada 6 poin rekomendasi yang resmi itu kita sampaikan nanti ke Pak Gubernur. Dan secara rekomendasi itu bahkan di sini ya di DKPP kita simpan di dalam sebuah prasasti kemarin. Di belakang kita ini ya ada prasasti yang kemarin ditandatangani oleh semua peserta. Jadi ada 6 rekomendasi. Mungkin Terima bisa sebutkan rekomendasi terkait bagaimana hasil yang diperoleh untuk menjadi rekomendasi ke depan. Izin ya Pak, saya bacakan. Nih Sobat Pak Patong diperhatikan dengan baik ya. Nanti ada poin 10 untuk pertanyaan selanjutnya. Enggak dong, bercanda. Saya izin membacakan ya. Konferensi Internasional Urban 20, Forum MUFPP Regional Asia Pasifik. Rekomendasi. Kota-kota di Asia Pasifik berkumpul di Bandung dalam kesempatan konferensi meningkatkan ketahanan pangan kota dan menciptakan future world melalui urban farming yang berbasis budaya dan teknologi. Merekomendasikan hal berikut. Poin 1. Kami menyadari bahwa dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan. Bahkan masalah ini telah dialami oleh sebagian penduduk dunia yang mengakibatkan ketimpangan antara mereka yang memiliki akses pangan dan mereka yang akses terhadap pangannya terbatas. Keadilan akses dan distribusi pangan harus diperhatikan secara sekaligus
oleh berbagai pihak. Poin nomor 2, kami sepakat untuk melanjutkan kerjasama dan koordinasi dalam meningkatkan sistem pangan yang berkelanjutan dan sehat dengan menetapkan kebijakan pangan perkotaan yang inovatif. Kami akan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, warga negara, sektor swasta, peneliti, LSM, dan media untuk memastikan ketahanan pangan secara individu, lokal, nasional, dan global. Kami prihatin dengan urgensi kebijakan ketahanan pangan yang diperlukan untuk memfasilitasi berkelanjutan akses, ketersediaan, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang baik bagi manusia dan planet bumi ini. Poin nomor 4, karena mencapai keadilan pangan global yang berkelanjutan sangat penting untuk pertumbuhan dan stabilitas global, kami mengakui pentingnya percepatan pengembangan dan penyebaran program untuk generasi muda di sektor pertanian di daerah perkotaan dan pinggiran kota. Kami menegaskan kembali perlunya mendukung pemuda di bidang pertanian dengan melibatkan sektor swasta, penelitian gabungan, dan pemanfaatan dampak perkembangan teknologi pertanian modern. Poin nomor 5, kami menemukan bahwa untuk mempertahankan ketahanan pangan perkotaan dibutuhkan peningkatan dukungan dalam perkembangan kebijakan pangan, khususnya untuk pertanian perkotaan sebagai solusi yang kuat untuk transformasi sistem pangan. Kami tetap berkomitmen untuk bekerja secara aktif dan mendorong diskusi yang konstruktif untuk hal ini di tingkat global. Poin nomor 6, kami mendorong partisipasi kota-kota lain di Asia Pasifik dan kawasan global lainnya untuk bergabung dengan Milan Urban Food Policy Patch (MUFPP) dan mengambil peran dalam memperbaiki sistem pangan perkotaan mereka. Bandung, 3 Agustus 2022. Nah, dari rekomendasi ini memang ada yang digarisbawahi ya Pak. Ada beberapa hal yang cukup menjadi problem dalam pertanian. Jadi petani mendapatkan tidak keseimbangannya harga dengan harga jual. Jadi ini kan permasalahan distribusi ya. Dan buruan saya juga dengan memiliki lahan sendiri untuk bertanam dan segala rupa, jadi kan dari segi ekonomi mungkin untuk masyarakat yang kelas bawah atau segala rupa dapat menghindari hal tersebut ya, karena nanam sendiri untuk sendiri, atau mungkin malah menjadi perputaran ekonomi tadi ya Pak ya. Jadi bisa dijual. Ya betul. Jadi tadi dari poin-poin rekomendasi itu ya secara umum bagaimana pangan ini menjadi sebuah isu penting yang itu harus disupport oleh berbagai pihak, tidak hanya negara tadi, tapi berbagai lapisan, dan itu harus terus dikawal di keberlanjutannya. Betul. Dan memang salah satunya juga tadi bagaimana di satu sisi juga kita ingin meningkatkan kesejahteraan pelaku pertanian atau petani secara umum. Nah, contoh kecil dengan buruan saya ini memang juga bisa meningkatkan tadi ekonomi, paling tidak tadi mengurangi pengeluaran rumah tangga sehingga pendapatan atau rumah tangga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih penting lagi gitu, karena kebutuhan untuk pangan sudah terpenuhi dari kebutuhan ada penyediaan sendiri. Itu juga poin yang saya pikir penting dan bisa ke depan ini menjadi sebuah bisnis kalau dikelola dengan baik. Dan sekarang juga sudah mulai beberapa kelompok muncul bahwa pengelolaan buruan saya ini menjadi memang poinnya lebih ke banyak ekonomi ke bisnis juga beberapa kelompok. Karena memang peluangnya ada. Jadi bagaimana tadi membangun menghasilkan tanaman yang sehat, non pestisida, bahkan sangat sehat gitu. Karena kita juga buktikan dengan pemeriksaan dari kita, dan ini dibutuhkan pada saat kondisi sekarang. Jadi itu. Terus dari mangga. Kalau dari hasil rekomendasi ini, tanggapan buruan saya sendiri khususnya DKPP ini, apakah ada program lanjutan atau gimana Pak? Iya, jadi yang menarik dari sini selain nanti rekomendasi ini secara resmi kita serahkan ke panitia U20 dalam hal ini nanti Pak Gubernur yang akan menjadi bahan juga ini sebagai rekomendasi ke depan. Yang menarik bahwa setelah penyelenggaraan ini tadi mereka sangat apresiasi, dan ini yang menarik MUFPP secara khusus mengundang Wali Kota Bandung Pak Yana Mulyana untuk bisa hadir di pertemuan kota-kota dunia nanti di bulan Oktober di Rio de Janeiro, Brazil. Jadi diundang secara khusus untuk bisa berbicara khusus tentang buruan saya yang bisa sharing atau bisa mudah-mudahan atau berharap, dan mereka sih sangat berharap dan sangat meyakini ini bisa menginspirasi kota-kota dunia. Jadi itu juga kegiatan hasil yang besar
Jadi secara spontan Pak Wali Kota diundang, bahkan sebelum ke Rio de Janeiro juga diundang ke Milan secara pribadi karena yang mempunyai Milan Pack ini posisinya ada di Milan, ada di kota Milan, Italia. Jadi mengundang juga Pak Wali untuk itu. Kemudian tadi di Rio de Janeiro mengundang, bahkan memfasilitasi untuk hadir dan bicara tentang buruan saya yang mudah-mudahan bisa menginspirasi dunia. Kemudian juga selanjutnya ada nih juga menarik, ternyata bersambung nih, ada Kota Roma ini atas nama pemerintah Kota Roma ingin melakukan kerjasama langsung dengan pemerintah Kota Bandung khususnya buruan saya. Wow, luar biasa ya. Dan itu rencana di bulan Oktober ya? Oktober ya, 24, 28 agendanya sudah ada, mereka akan hadir ke Kota Bandung. Akan hadir ke Bandung. Dan kemudian kita bulan berikutnya akan diundang juga ke sana untuk mengunjungi, dan itu semua itu salah satu yang ya itu selain rekomendasi ternyata buruan saya bisa menginspirasi dan akhirnya ya apa yang kita lakukan rasa-rasanya memang ini menjadi salah satu solusi sehingga pada akhirnya ya semua ini mudah-mudahan bisa didukung. Bisa didukung dan saya secara pribadi sangat bangga ya Pak ada di sini karena memang kegiatan ini akhirnya menjadi hembusan baru gitu ya. Dan semangat ya. Sekarang teman-teman di kelompok lebih semangat lagi dengan mereka bertekad akan terus mempertahankan dan menindaklanjuti dan ini menjadi besar sebuah bahkan berharap bahwa orang yang datang ke Bandung itu akan identik dengan buruan saya atau paling tidak masyarakat Kota Bandung sudah begitu melekat dengan kebiasaan buruan saya ini di tempatnya masing-masing. Secara mandiri dapat mengelola ya Pak. Nih. Dan yang pasti ya kita dari dinas akan terus semangat untuk support itu semua. Apapun yang kita mampu kita akan berikan dan kita akan bantu. Luar biasa. Ini memang hal yang sangat di luar dugaan ya. Dengan persiapan, Sobat Papatong tahu persiapannya hanya 1 bulan. Ya. Hanya persiapan 1 bulan dikerjakan dengan serius menghasilkan sesuatu yang besar. Ya. Ini pasti yang kaget semuanya ya. Ya. Dan satu juga saya memang betul ini kegiatan yang tidak direncanakan ya, tidak dijadwalkan, termasuk tidak disupport secara khusus. Tapi ternyata pada saat pelaksanaan hadir, kalau menurut saya itu sahabat-sahabat baik gitu. Teman-teman baik yang hadir mensupport, tidak hanya mensupport tapi membantu, kalau bahasa saya membantu lahir batin sehingga tadi pelaksanaan yang begitu besar kegiatan internasional ini bisa hadir. Dari mulai organisasi internasional MUFPP menghadirkan beberapa wali kota tamu dari negara, mereka fasilitasi untuk datang selain mengundang begitu. Kemudian juga mensupport beberapa tamu dari kota di Indonesia karena kemarin juga ada anggota baru menjadi MUFPP. Iya betul, ada beberapa kota ya Pak. Milan itu yang langsung mengundang dan memfasilitasi beberapa wali kota hadir. Termasuk dalam penyelenggaraannya banyak hal. Jadi pada kesempatan ini juga saya mungkin mengucapkan terima kasih selain kepada yang utama teman-teman di DKPP yang selalu punya semangat, pantang menyerah dan selalu maju paling depan. Kemudian juga komunitas kelompok buruan saya. Kemudian juga teman-teman dari Unpar, juga para hiangan yang selama ini juga support dari awal sampai penuh. Kemudian ada ini sahabat baik selalu hadir di setiap, terutama pada saat kita kebingungan untuk mencari support, ini CAF. Ini selalu hadir dan mensupport kita dan komunitas-komunitas banyak yang hadir, yang membantu secara langsung gitu kegiatan ini. Ya termasuk dari Rima dan teman-teman gitu, yang kemarin juga membantu untuk mensukseskan dan melancarkan kegiatan tidak hanya hari pertama ya, tapi malah hari kedua dan seterusnya, dan bahkan akan bersama-sama sekarang mengawal ini menjadi sebuah kegiatan atau gerakan yang terus sinambung dan terus ada di Kota Bandung. Iya, jadi adanya kegiatan ini bukan akhir, tapi kita memulai jadi langkah baru DKPP dengan suasana baru dan mungkin keseriusan yang lebih serius, lebih semangat ya Pak ya. Sangat terlihat sekali antusiasmenya mulai dari DKPP-nya dan bahkan rekan-rekan pejuang buruan saya di lokasi ya ketika kita hadir itu sangat luar biasa mempersiapkan semuanya sedemikian rupa. Itu semangatnya sangat terlihat ya Pak ya. Dan mereka bermodal sendiri deh. Kita tidak, jadi yang saya juga bikin takjub itu mereka kebanyakan juga kan pejuang ibu-ibu ya, hadir, menyiapkan, kemudian datang, menyajikan dan memberikan secara sukacita. Itu yang hal yang paling besar.
pokoknya setiap sesuatu itu tidak akan terjadi tanpa adanya urubiung ya Pak. Bahasa Belandanya mah ya urubiung gitu. Jadi kita semua tuh memang harus bersama-sama untuk menciptakan sesuatu yang besar dan pastinya sesuatu yang baik. Ini kalau ngobrol-ngobrol tuh nggak akan selesai Pak, karena kemarin itu jadi pengalaman yang luar biasa banget Pak buat saya. Udah ketemu orang-orang dari berbagai macam negara dengan berbagai macam kultur yang mungkin awalnya kita juga khawatir ya bahwa ini bagaimana ya, ternyata mereka sangat menikmati ya, apalagi gimana tuh Pak pas hari jalan-jalan, setelah jalan-jalan? Hampir semua tamu ternyata tidak menyangka, bahkan ini Filippo itu sekretarisnya MUFPP ya, mengatakan dia sudah mengelola ini tuh dari 2015 tentang kegiatan MUFPP dan pertemuan dengan berbagai banyak kota negara. Dia menyatakan baru kali ini di Bandung penyelenggaraannya yang begitu tidak hanya meriah begitu, tapi memang sesuai dengan apa yang selama ini dipikirkan. Diharapkan. Dan yang menarik juga bagaimana istilah mereka social movement gitu. Bagaimana masyarakat ini bergerak, berdaya, dan itu terbukti sekali. Pada saat sampai si Filippo kalau bahasa Sunda berkaca-kaca, makanya dia punya semangat bahwa ini harus dibawa ke dunia internasional. Dan secara khusus tadi di Rio de Janeiro kita sangat berharap bisa hadir dan bisa memaparkan tentang gerakan yang kita lakukan buruan saya ini ke dunia. Karena yang menarik itu justru bagi mereka gerakan masyarakatnya ini. Bagaimana pemberdayaan itu dibangun, bagaimana masyarakat yang di bawah ini terkecil bisa hadir dan punya semangat itu. Karena saya pun, kita dinas juga menyadari buruan saya itu tidak ada apa-apa kalau tidak ada masyarakat, tidak ada kelompok yang menggerakkan ini semua. Jadi kekuatan kita itu yang besar itu dan yang menarik bagi banyak kota. Bahkan juga satu nih saya wali kota Tarakan kemarin saya Pak Sofian kalau tidak salah. Bukan. Pak Khairul. Lebih apa? Bapak Khairul. Dr. Khairul. Kemarin secara khusus mengundang juga kita nanti setelah ya suasana ini untuk ke sana dengan membawa beberapa kelompok. Mereka juga ingin belajar dan mengadopsi begitu apa yang Kota Bandung sudah lakukan. Jadi itulah banyak hal yang ini. Tapi memang tugas yang menjadi berat kita, bagaimana kita mempertahankan ini. Itu yang lebih berat. Dan ini kan gerakan yang berkelanjutan ya tadi bukan gercep ayeuna beres atos gitu. Justru itu yang kita tugas kita bagaimana kita mengawal, mempertahankan, termasuk yang penting mempertahankan semangat itu yang harus diinikan ke masyarakat. Makanya bantuan Teh Rima, teman-teman, komunitas, siapa saja itu untuk mensupport. Kalau harapan Bapak sendiri gimana Pak? Ini mah secara pribadi gitu, pengennya tuh apakah ke depannya ada kegiatan-kegiatan yang Bapak tuh udah terpikir tapi mungkin memang perlu dilakukan bersama-sama gitu. Iya. Pemerintah saya rasakan tidak bisa, ya mungkin punya kebijakan tadi, punya strategi, atau punya keinginan, atau punya harapan, atau punya program, punya kegiatan dan sebagainya. Tapi itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik, dengan lancar, sukses, tanpa ada dukungan support. Makanya kalau saya sih, kita dekat dengan masyarakat, kita hadir di masyarakat itu menjadi penting, sehingga kita tahu betul apa yang diinginkan, termasuk apa yang kita juga harapkan dari masyarakat bisa. Sehingga itu yang ya harapan khusus buruan saya ya ini tadi bisa menjadi budaya ya masyarakat Kota Bandung. Yang lainnya kita ingin Kota Bandung tuh banyak lah, kreatif lah, banyak sesuatu lah, termasuk saya di dinas saya akan coba juga kembangkan aspek-aspek lainnya, walaupun di buruan saya itu sudah melingkup semua aspek sebetulnya. Pertanian, peternakan, perikanannya dapat ya, tapi ingin kita banyak hal juga yang kita bisa dieksplor lebih jauh lagi ya, terutama nanti dengan Kota Roma ada hal-hal yang, tapi intinya bahwa apapun yang terbaik untuk kita, untuk Kota Bandung, untuk kesejahteraan masyarakat Bandung, kita akan support terus dan kita akan terus. Kalau ngobrol soal ini tuh rasanya pengen lanjut terus ya Pak. Nanti kalau bagian jalan-jalan saya boleh Pak diajak. Ya, jadi ini hal yang memang jadi catatan untuk kita semua bahwa kita semua perlu melakukan upaya dan upaya saling menyemangati satu sama lain ya Pak.
supaya kita semua bisa terus untuk berkembang, bisa sustain dan bisa jadi lebih baik ke depannya. Ya. Saya kembalikan ke Bapak karena hari ini saya sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol di sini. Saya kembali. Tamu ini co-hostnya mana ya deh? Iya, Tapi kalau di sini mah boleh. Nah, di sini mah boleh apa saja kalau Boleh, Bapak tahu. apapun yang penting dapat manfaatnya Iya. semuanya. Insya Allah deh. Jadi kita memang ini yang kita ingin budayakan, kita berbicara walaupun seperti ini, tapi insya Allah ada sesuatu yang bisa bisa diterima dan bisa menjadi sesuatu yang baik tentunya. Jadi Sobat Papatong mungkin memang kalau bicara apalagi buruan saya, kalau saya tuh anteng lah bisa berapa jam juga. Tapi tentunya kita punya batas waktu untuk momen ini. Kita akan sudahi dulu Papatong hari ini. Insya Allah ini menjadi awal lagi, ini semangat. Betul. Apalagi ada Terima nanti akan jadi host tetap di sini. Siap. Sudah menjadi keluarga kita. Betul. Kita akan insya Allah terus berlanjut dengan berbagai tentunya aktivitas informasi yang bermanfaat bagi warga Kota Bandung khususnya atau warga Papatong atau sahabat Papatong. Itu saja, mohon maaf ya Terima untuk semua apabila ada salah-salah karena memang ya kita seperti ini. Ya. Apa yang kita pikirkan kita bicarakan. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan semua tetap sehat dan Bandung tetap semakin juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Papatong khususnya buruan saya, kita selalu punya kenang-kenangan manis menarik. Saya juga ingin berikan kepada Terima walaupun sudah menjadi keluarga kita DKPP. Dan ini juga nanti saya akan berikan kepada tadi teman-teman yang komennya Komen terbaik. komen terbaik ya. Ini contoh saja, nanti lebih banyak lagi, banyak masih. Ini buruan Terima saya. kasih banyak. Ini adalah peresmian menjadi keluarga buruan saya. Terima kasih banyak. Sukses selalu untuk buruan saya.